Di jantung Eropa terletak sebuah negara luar biasa yang menawarkan suasana abad pertengahan yang otentik, tidak seperti negara lain di kawasan ini. Negara ini adalah Republik Ceko, juga dikenal sebagai Czechia, yang memiliki populasi sekitar 11 juta jiwa. Negara ini terkurung daratan dan berbatasan dengan beberapa negara Eropa. Di sebelah barat terdapat Jerman, salah satu negara paling maju di Eropa, sementara Slovakia dan Austria berada di selatan. Polandia berbatasan di utara. Dengan luas wilayah yang relatif kecil, yaitu 78.000 km persegi, Republik Ceko, khususnya ibu kotanya, mudah dijelajahi. Ibu kotanya adalah kota Praha yang dinamis. Terletak di pedalaman utara negara itu, Praha adalah tujuan pertama bagi sebagian besar orang yang mengunjungi Republik Ceko. Seperti banyak kota yang terkurung daratan, kota ini terletak indah di sepanjang Sungai Vltava. Sungai sepanjang 430 km ini unik karena mengalir dari selatan ke utara, yang jarang terjadi di antara sungai-sungai. Masyarakat Ceko telah menciptakan ibu kota yang menakjubkan di sekitar sungai ini, dan pemandangan kota dari atas menunjukkan perpaduan arsitektur bersejarah dan modern yang luar biasa. Kehidupan di Praha sebagian besar berpusat di sisi timur sungai. Kawasan kota tua yang bersejarah, museum-museum nasional dan gedung dansa yang ikonik semuanya terletak di tepi timur yang ramai. Sebaliknya, sisi barat merupakan rumah bagi gedung-gedung perkantoran modern dan kawasan perumahan tempat banyak penduduk setempat tinggal. Praha dibagi menjadi berbagai zona seperti Praha 1, Praha 2, dan Praha 5. Anda dapat dengan mudah bepergian dari satu ujung kota ke ujung lainnya hanya dalam beberapa menit dengan menggunakan metro. Tidak peduli jalur metro mana yang Anda pilih, Anda tidak akan menemui keramaian yang membuat perjalanan tidak nyaman. Kereta tiba setiap 10 menit, memastikan perjalanan yang nyaman dan cepat di seluruh kota. Tidak seperti di banyak negara Eropa, sistem metro Ceko tidak memiliki pintu putar berbayar. Namun, Anda tetap perlu membeli tiket dari mesin di pintu masuk. Transportasi di Praha cukup terjangkau untuk sebuah kota di Eropa. Mata uang lokal adalah karuna Ceko dan tiket metro berharga 20 karuna, yang sedikit kurang dari 1 euro. Sebagai referensi, 100 karuna Ceko sekitar 4 euro. Di Praha, salah satu metode transportasi yang paling umum digunakan dan terjangkau adalah sistem tram. Tram merupakan bagian penting dari transportasi umum di banyak negara Eropa, dan Praha tidak terkecuali. Kota ini memiliki jalur tram yang luas di hampir setiap jalan, memungkinkan orang untuk bepergian dengan nyaman dan murah di kedua sisi sungai dan untuk jarak yang lebih pendek di dalam kota. Frekuensi tram yang melewati titik tertentu cukup tinggi, menjadikannya moda transportasi yang andal. Meskipun jaringan tram yang luas menghasilkan banyak kabel listrik di atas kepala yang terlihat di seluruh kota, kabel-kabel ini dirancang agar modern dan estetis. Tram berbagi jalan dengan mobil dan memiliki hak prioritas. Jika Anda mengemudi di Republik Ceko, penting untuk tidak menghalangi jalur tram dan selalu memberi jalan kepada tram. Saat menunggu di halte tram, orang-orang sering menghabiskan waktu membaca buku yang mencerminkan tingkat pendidikan yang tinggi di kalangan penduduk Ceko. Bahasa utama yang digunakan di Republik Ceko adalah bahasa Ceko, yang memiliki hubungan dekat dengan bahasa Slowakia. Bahasa Ceko dianggap sebagai salah satu bahasa yang lebih menantang untuk dipelajari. Statistik pendidikan terbaru menyoroti bahwa Republik Ceko memiliki salah satu standar pendidikan tertinggi di dunia. Sekitar 90% penduduk telah menyelesaikan pendidikan menengah, dan 99% penduduk melek huruf. Hal ini menempatkan Republik Ceko di antara negara-negara teratas secara global dalam hal tingkat pendidikan. Arsitektur yang terpelihara dengan baik di Praha jelas menunjukkan bahwa kota ini sebagian besar terhindar dari kerusakan signifikan selama Perang Dunia. Di setiap sudut, Anda dapat menemukan berbagai gaya arsitektur yang menampilkan sejarah yang kaya, dilengkapi dengan penduduk yang tampak modern yang menambahkan sentuhan kontemporer pada kota. Penduduk Ceko biasanya memiliki kulit cerah dan mata berwarna terang, yang mencerminkan nenek moyang mereka yang beragam, termasuk asal-usul Celtic, Jermanik, dan Slowakia Selatan. Setelah runtuhnya Kekaisaran Austro-Hongaria, penduduk Ceko dan Slowakia bersatu membentuk negara Cekoslowakia. Pada tahun 1992, Slovakia menginginkan kemerdekaan dan negara tersebut berpisah secara damai tanpa konflik.
Sejak 1 Januari 1993, negara tersebut secara resmi dikenal sebagai Republik Ceko. Negara ini bergabung dengan NATO pada tahun 1999 dan menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004, menandai integrasinya ke dalam lingkup politik dan ekonomi Barat. Bendera Ceko terkenal karena keindahannya, menampilkan warna merah, putih, dan biru. Jika Anda berencana mengunjungi Republik Ceko, penting untuk berhati-hati terhadap beberapa aspek. Misalnya, menukar euro dengan karuna Ceko di bandara dapat menjadi kesalahan besar yang sering dilakukan banyak wisatawan. Nilai tukar yang ditawarkan di kantor penukaran mata uang bandara seringkali jauh lebih rendah dari seharusnya, sehingga mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Masalah ini tidak hanya terjadi di bandara. Banyak kantor penukaran mata uang di Praha menawarkan nilai tukar yang buruk meskipun mereka secara mencolok mengiklankan tidak ada biaya komisi. Misalnya, sementara 100 euro seharusnya setara dengan sekitar 2.500 karuna Ceko, kantor-kantor ini mungkin hanya memberi Anda 2.000 atau 2.200 karuna Ceko. Perbedaan ini berarti Anda bisa kehilangan sekitar 12 hingga 15 euro karena nilai tukar yang tidak menguntungkan yang mereka tawarkan. Demikian pula, menggunakan ATM dari perusahaan seperti Euronet dapat menyebabkan nilai tukar yang buruk dengan biaya dan komisi tersembunyi yang berpotensi merugikan Anda hingga 20% dari uang Anda. Akibatnya, keputusan Republik Ceko untuk mempertahankan mata uangnya sendiri alih-alih mengadopsi euro dapat mengakibatkan pengunjung kehilangan uang karena nilai tukar yang tidak menguntungkan baik di ATM maupun kantor penukaran mata uang. Selain masalah nilai tukar, penting juga untuk dicatat bahwa cuaca di negara-negara Eropa, termasuk Republik Ceko, bisa sangat tidak terpedoman bahkan selama bulan-bulan musim panas. Meskipun berada di periode terhangat di belahan bumi utara, khususnya Juni, Juli, dan Agustus, cuaca masih bisa tiba-tiba hujan atau dingin. Anda mungkin memperhatikan bahwa penduduk setempat mengenakan pakaian lengan panjang dan jaket tipis, bahkan di musim panas, karena kondisi dingin dan hujan yang tiba-tiba. Ketidakpastian ini adalah salah satu alasan mengapa banyak orang Eropa sering memilih untuk bepergian ke iklim yang lebih hangat dan lebih konsisten di negara-negara seperti Yunani dan Turki untuk liburan musim panas mereka, di mana mereka dapat menikmati cuaca cerah yang dapat diandalkan dan suhu yang lebih tinggi. Destinasi ini menyediakan kehangatan dan sinar matahari yang konsisten, yang mungkin kurang di negara asal mereka selama bulan-bulan musim panas. Saat ini, pendapatan minimum bulanan untuk seseorang yang bekerja penuh 40 jam seminggu adalah sekitar 19.000 koruna Ceko, yang kira-kira setara dengan 750 euro. Namun, penelitian lokal menunjukkan bahwa gaji kotor bulanan rata-rata di Republik Ceko dapat mencapai hingga 40.000 koruna Ceko, sekitar 1.600 euro. Penting untuk mempertimbangkan bahwa pajak penghasilan di Republik Ceko berkisar antara 15% hingga 23%. Akibatnya, bahkan para profesional dengan keahlian khusus mungkin hanya membawa pulang antara 2.000 hingga 3.000 euro per bulan setelah pajak. Meskipun angka-angka ini mungkin tampak menarik jika dikonversi ke mata uang lain, biaya hidup di Republik Ceko berarti bahwa penghasilan ini tidak selalu mengarah pada gaya hidup mewah. Misalnya, harga sewa apartemen saat ini di Praha menunjukkan bahwa jika Anda berbagi apartemen dengan beberapa orang, sewa bulanan Anda mungkin sekitar 8.000 koruna Ceko, yang relatif terjangkau. Namun, menyewa apartemen 1 atau 2 kamar tidur dengan luas minimal 40 meter persegi dapat menghabiskan biaya sekitar 25.000 karuna Ceko per bulan, atau sekitar 1.000 euro. Ini menunjukkan bahwa meskipun Praha lebih terjangkau dibandingkan dengan banyak kota besar Eropa lainnya, biaya sewa apartemen kecil dapat menghabiskan sebagian besar gaji Anda, sehingga jelas bahwa tinggal di Praha tidak murah dan dapat menjadi tantangan finansial bagi banyak penduduknya. Meskipun orang-orang di Republik Ceko mungkin tampak positif dan bahagia berdasarkan ekspresi wajah dan penampilan fisik mereka, banyak dari mereka menghadapi masalah ekonomi. Namun, ketika Anda melakukan kontak mata dengan seseorang, bahkan jika Anda tidak mengenal mereka,
Mereka akan cepat menyapa Anda, berpose untuk foto, dan tersenyum. Detail yang mencolok adalah banyak orang di bawah usia 25 tahun memiliki tato, menunjukkan bahwa kaum muda Ceko seringkali menyukai penampilan yang tidak konvensional. Saat Anda berjalan di jalan, kemungkinan melihat tato pada 1 dari setiap 3 orang cukup tinggi. Ini mungkin mencerminkan rasa kebebasan di antara penduduknya. Bagaimanapun, Republik Ceko adalah negara di mana pilihan pribadi sebagian besar dihormati. Orang dapat berjudi, merokok ganja, atau memodifikasi tubuh mereka sesuka hati. Tidak jarang melihat individu berpakaian dengan cara yang sangat tidak biasa sehingga menarik perhatian. Aspek penting lainnya dari Republik Ceko adalah bahwa negara ini merupakan salah satu negara paling ateis di dunia dan Eropa. Penelitian menunjukkan bahwa 91% anak muda berusia 16 hingga 29 tahun mengidentifikasi diri sebagai ateis, angka yang melampaui negara-negara seperti Estonia dan Swedia. Selain itu, sekitar 40% dari total populasi tidak percaya pada dewa apapun. Persentase sisanya termasuk 30% yang memilih untuk tidak mengungkapkan keyakinan agama mereka atau terlibat dalam diskusi tentang agama. Di antara mereka yang beragama, mayoritas mengidentifikasi diri sebagai Kristen atau Katolik. Banyak yang percaya bahwa tingginya tingkat ateisme dan kurangnya kepercayaan agama di kalangan warga Ceko dapat ditelusuri kembali ke rezim komunis. Setelah pendudukan Soviet di Cekoslowakia, para pemimpin di negara-negara yang didominasi komunis lainnya seperti Albania juga memberlakukan larangan terhadap kepercayaan dan praktik keagamaan. Selama waktu itu, masyarakat di Republik Ceko semakin menjauhi agama. Selama bertahun-tahun, keterasingan ini menjadi mengakar dalam masyarakat, menyebabkan banyak orang Ceko mengadopsi gaya hidup yang sebagian besar terpisah dari pengaruh agama. Sikap ini telah bertahan dari generasi ke generasi, menghasilkan negara di mana agama tidak memegang posisi dominan. Akibatnya, jauh lebih sulit untuk memengaruhi orang Ceko melalui nilai-nilai agama daripada menangkap lalat dengan mulut Anda. Menariknya, Republik Ceko adalah salah satu produsen film dewasa terbesar di Eropa bersama dengan Hongaria. Dengan populasi hanya 10,5 juta jiwa, yang mewakili kurang dari 1% populasi dunia, negara ini menghasilkan sekitar 13% dari industri film dewasa global, menurut sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2019. Bahkan, Republik Ceko bersama dengan Hongaria berada di garis depan produksi konten dewasa di Eropa. Saat berjalan-jalan di ibu kota Praha, Anda mungkin tanpa sadar bertemu dengan seseorang yang merupakan bintang terkenal di industri film dewasa. Jika Anda cukup lama berada di sana, Anda mungkin akan menemukan seseorang di lingkaran sosial Anda yang terlibat dalam industri ini sebagai aktor, produser, atau juru kamera. Pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa Republik Ceko memilih untuk unggul dalam industri film dewasa meskipun populasinya kecil sangat menarik. Meskipun negara ini menawarkan kualitas hidup yang relatif tinggi, banyak wanita Ceko bersedia memasuki industri ini dan melanjutkan hidup mereka dengan cara ini. Terlebih lagi, bintang-bintang Ceko tidak hanya terkenal di Eropa, tetapi juga mendapatkan pengakuan di wilayah aktif lainnya seperti Amerika Serikat. Saat membahas topik ini dengan penduduk setempat, banyak yang mengaitkan fenomena ini terutama dengan upaya mencari uang cepat dan mudah. Wanita Ceko memasuki industri film dewasa atas pilihan mereka sendiri tanpa paksaan apapun untuk mendapatkan keuntungan finansial. Namun, diskusi ini jarang dilakukan di depan umum dan banyak wisatawan yang mengunjungi negara ini tetap tidak menyadari bahwa Republik Ceko adalah salah satu produsen global teratas di sektor ini. Selain aspek yang kurang dikenal ini, ada detail lain yang lebih umum tentang negara ini. Misalnya, orang Ceko tidak terlalu tertarik pada sepak bola atau bola basket. Secara umum, jika suatu negara tidak memiliki minat yang kuat pada sepak bola, negara tersebut cenderung unggul dalam bola basket, seperti yang terlihat di negara-negara seperti Serbia dan Lituania.